Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di video ini kita akan membuat database MySQL dengan spesifikasi seperti ini. Kita akan namakan databasenya dengan nama perpustakaan. Kemudian di dalamnya ada dua tabel, tabel buku dan tabel pinjam. Untuk spesifikasi tabelnya seperti ini. Tabel buku terdapat kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan harga buku. Terdapat 6 kolom. Kemudian tabel pinjam terdapat kode pinjam, kode buku, jumlah buku, dan tanggal pinjam. Terdapat 4 kolom. Oke, langsung saja kita buat. Pertama kita masuk ke folder C. Lalu coba kita lihat direktori C. Nah, di sini teman-teman akan masuk ke folder exam ya. Karena di sini saya pakainya exam yang exam PP2, maka saya akan masuk ke sini. Kalau teman-teman biasanya exam PP aja, jadi exam PP2 gitu. Lalu di dalam sini kita masuk ke folder MySQL, jadi MySQL, masuk ke bin, lalu enter. Nah, di sini kita tuliskan MySQL menu root. Nah, lalu biasanya kita ada tambahan main p gitu kan. Jadi di sini maksudnya kita akan menjalankan program SQL dengan username root gitu. Bawaannya itu username-nya itu root, lalu main p. Setelah main p kosong, jadi bawaan dari kalau Windows itu kita pakai MySQL itu username-nya default-nya root, lalu passwordnya kosong itu. Nah, kalau kita lakukan ini, maka kalau kita enter, nah, maka disuruh memasukkan password, tapi kalau kita kosongkan juga akan masuk. Nah, sebenarnya kita bisa persingkat itu dengan menuliskan tanpa main p gitu teman-teman. Jadi kita tuliskan MySQL menu root gitu. Kalau kita enter, maka langsung masuk teman-teman. Oke, kalau kita sudah masuk, kita welcome to the MariaDB Monitor. Lalu kita coba lihat ada database apa saja. Show database. Oke, database seperti ini ada beberapa database. Di sini kita akan membuat database dengan nama perpustakaan. Di sini kita tuliskan create database perpustakaan, begitu. Enter. Oke, query oke. Show database. Oke, sudah ada teman-teman, perpustakaan. Nah, lalu di dalam tabel di dalam database perpustakaan maksudnya kita buat dua buah tabel. Pertama ada tabel buku. Di dalamnya ada 6 kolom ini. Di sini kita tuliskan create tabel, sebentar. Kita use dulu perpustakaan. Oke, di sini kita create tabel buku. Lalu kurung buka. Boleh di enter, boleh enggak. Biar lihat kelihatannya lebih rapi, kita enter. Nah, lalu apa aja nih dalamnya? Pertama ada ini, kode buku, tulis kode buku, lalu tipenya, kita tulis tipenya karakter, kita isikan lengthnya, panjangnya 5, lalu kita jadi ini primary key atau kunci utama, lalu belakangnya kita tambahkan not null, artinya untuk kolom ini nggak boleh kosong gitu. Lalu masih ada lagi kolomnya, berarti kita di sini tuliskan koma, lalu enter. Ada judul buku, ini chart juga, judulnya 5, lalu ada pengarang, chart juga, penerbit, chart, nah, untuk tahun terbit kita pakai integer aja karena isinya tahun, ini 4, panjangnya 4, lalu harga buku ini integer juga, terus untuk panjang boleh 5, boleh 6. Oke. Nah, isinya ada 6 kolom. Udah selesai ini. Perlu diingat kita tadi menuliskan kurung buka ya, jadi setelah selesai jangan lupa kita tuliskan kurung tutup teman-teman, lalu tick koma, kita enter, query oke. Di sini kita sudah berhasil membuat tabel buku di dalam database perpustakaan. Lalu setelah berhasil membuat tabel, kita coba tampilkan tabel. Kita bisa tuliskan show tables.
Nah, di sini kita akan menampilkan tabel dari database perpustakaan seperti itu. Kalau kita enter, maka akan keluar tadi kita sudah membuat satu tabel buku. Coba kita lihat deskripsinya teman-teman. Des buku titik koma. Nah, ini untuk spesifikasi dari tabel bukunya. Dapat kode buku dengan tipe karakter panjangnya 5, boleh kosong apa enggak boleh kosong. Lalu key sebagai primary. Nah, itu untuk dash. Lalu coba kita masukkan data ke dalam tabel buku teman-teman. Dituliskan insert into buku, jadi masukkan data ke dalam tabel buku. Lalu teman-teman bisa tulis sebelahnya atau enter. Lalu kita tuliskan di dalam kurung ini semua tabelnya. Pertama ada kode buku, lalu judul buku, nah, kemudian boleh tulis value di sebelahnya atau di bawahnya. Lalu kita tuliskan di sini untuk kode buku misal 01 BI, lalu nama buku bahasa Inggris, lalu untuk tahun terbit, karena di sini tadi kita tuliskan tahun terbitnya sebagai integer, kita boleh menuliskannya tanpa tanda petik, misal 2022. Lalu untuk harga buku mungkin 25.000 itu, karena integer juga, jadi kita bisa tuliskan tanpa tanda petik. Lalu kalau teman-teman ingin lebih dari satu data gitu isinya, di sini boleh tuliskan koma gitu. Lalu di bawahnya kita enter. Setelah itu teman-teman bisa tuliskan ini kembali dengan bentukan seperti ini, mungkin dengan data yang beda bahasa Inggris atau data yang beda bahasa Indonesia gitu. Terus pengarangnya beda lagi gitu. Kalau mau data satu doang, teman-teman langsung tulis titik koma di sini. Nah, nanti kalau kita enter akan query oke. Berarti di sini kita sudah memasukkan satu data ke dalam tabel buku. Coba kita lihat apakah datanya benar-benar masuk atau enggak. Di sini teman-teman bisa tuliskan select bintang from buku. Jadi di sini perintahnya ambil semua dari tabel buku gitu. Kalau di enter, nah nanti keluar seperti ini. Ada satu data gitu.